Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Lause Cencu bersama dengan Lause Hans. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik semua, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebaktian. Biarlah kita memiliki sikap yang hormat, kita sikap berdoa, kita mau menyanyikan lagu, kita di dalam bait Allah. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah. Di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami ucap syukur hari demi hari Tuhan memelihara kami. Tuhan memberikan kami kesehatan tubuh yang baik. Tuhan berikan kami kecukupan dalam kehidupan kami. Tuhan juga memelihara kami dalam setiap saat, setiap detik apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Hans, setiap hari Tuhan memelihara kita ya. Oh iya jelas dong, kita dikasih makan, kita punya orang tua yang baik, kita bisa pakai baju nih yang kita kenakan sekarang ya Lause. Wah, kasih Tuhan begitu besar. Kita rindu sekali hidup lebih dekat dengan Tuhan. Iya. Bagaimana dengan Lause Hans? Oh iya dong, Lause mau belajar setiap hari untuk lebih dekat sama Tuhan. Dengan apa Lause mungkin? Dengan mencintai Tuhan, lebih sungguh mengikut Tuhan dengan lebih setia. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Day by Day. Dear Lord, of you three things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day, dear Lord, of you three things I pray. To love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita dan kita rindu mengikut Tuhan setiap hari dengan setia, pasti karena kita percaya dan patuh padanya. Betul kan? Iya seperti betul itu? Sekali Lause. Kita mau berjalan bersamanya ya di dalam terangnya. Kita mau ikut dia dengan percaya dan patuh. Biarlah lagu yang kita akan nyanyikan ini menjadi doa kita bersama. Dan menjadi komitmen kita ya Lause. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu Percaya dan Patuh. Tinggal
sinarnya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintahnya, ya tinggal dalamku, bersama umatnya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Nah, kini saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, adik-adik semua berdiri dengan sikap yang tegak. Kita mau bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Lause Hans, Ya, kini tibanya kita akan melakukan persembahan. Tapi gimana caranya ya persembahannya ya? waduh, gimana ya? Kan Lause? kita nggak ke gereja. Iya, Lause juga bingung sih. Coba, Oh iya. gimana? Kita bisa melakukan persembahan dengan cara mengumpulkannya dulu di celengan. Oh iya bisa juga ya, kalau nggak simpan di kotak dulu atau di dompet ya. Iya, kalau nggak punya celengan boleh simpan di dompet atau di kotak dulu. Ntar kalau sudah gereja dibuka, kita bisa bersama-sama datang, habis itu kasih. Betul. persembahan. Tapi ada satu lagi nih yang lebih canggih nih. Gimana Lause caranya? Kita bisa minta papa mama kita transfer. Oh ya ampun, ya maaf ya, Lause gaptek nih. Ya, langsung gitu Iya. merendahkan hati. Ya, nah kita bisa transfer, minta papa mama kita tolong transfer ya dengan cara misalnya adik-adik Kasih. memberikan persembahan 50.000. Nah di belakangnya ditambahin Angka 1. angka 1, Ah. jadi 50.000 1. Iya, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan persembahan lewat transfer juga. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu apa? Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, mari kita berdoa, adik-adik semuanya tutup mata dan siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul di dalam ibadah ini. Kami bisa memberikan persembahan sedikit apa yang dari kami punya. Biarlah Tuhan apa yang kami telah berikan, gunakan itu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Menolong orang lain yang membutuhkan dan juga untuk pembangunan gereja-Mu. Biarlah Tuhan sebentar kami akan berdoa menurut doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, shalom anak-anak semua. Wah, nggak ada suaranya, ya. Shalom Sion, ya Sion yang jawab nih. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini langsung lihat semuanya baik-baik. Betul nggak? Kabarnya baik-baik semua anak-anak? Betul, Lause. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama hari ini bisa kembali beribadah di sekolah minggu, meskipun masih melewati Zoom ya. Tapi jangan sedih, minggu depan kita sudah bisa onsite ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan membahas firman Tuhan dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang pimpin kami, dan juga Urapi Lausui akan membawakan firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak. Tuhan, ajar kami menjalankan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengar nggak ada yang nyanyi, anak-anak? Wah, kayaknya ada yang datang nih ke Lause. Lause pakai masker dulu ya. Wah, ternyata ada si Jojo. Jojo mau ikut kebaktian juga, ternyata. Wah, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Si Jojo nggak gitu kelihatan nih. Bentar ya. Ya, sorry. Baru belajar, Lause. Ganti-ganti background. Jadi agak lama ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Namanya juga baru belajar. Nggak apa-apa, Lause. Jojo juga ngerti. Namanya juga baru belajar. Tuh, Jojo aja ngerti. Maafin Lause, semua juga
Maafin Lause ya, seperti si Jojo ini ya. Nah, Jo, kok kamu hari ini kelihatannya sukacita sih? Ada apa? Ih, kehadiran Lause. Jojo sukacita sekali. Jojo sukacita sekali. Ada apa, Jo? Jojo kemarin baru dibeliin Mama mainan baru. Hah? Mainan baru lagi? Bukannya berapa minggu lalu Jojo dibeliin mainan baru? Wah, yang ini Lause mainannya beda. Lebih canggih. Lebih modern. Lebih canggih, lebih modern. Berarti mainan yang dulu gimana? Kalau yang itu sih udah bosen. Ya, udah bosen. Kalau yang sekarang bagaimana? Wah, kalau yang sekarang Jojo senang sekali. Senangnya sampai ketawa. Tapi Jo, tadi kamu bilang sukacita. Ya nggak teman-teman? Tadi si Jojo bilang sukacita. Sekarang dia bilang senang. Jadi sebenarnya si Jojo ini senang apa sukacita sih? Ih, Lause, senang sama sukacita kan sama, Lause. Mana sih, Lause? Iya nggak teman-teman? Iya nggak? Senang sama sukacita sama kan ya? Ya. Iya kayaknya. Sama ya? Sama nggak? Hampir sama, tetapi beda dikit. Oh, beda dikit ya? Jo, beda Jo. Tuh katanya si Kevin. Tadi beda dikit. Jadi senang sama sukacita itu beda. Inggrisnya aja beda. Kalau senang itu happy. Ya selalu ngomong, I am so happy. Mana ada I am so joy. Nggak ada. Tapi kalau sukacita itu biasanya dalam bahasa Inggrisnya joy. Lause, Jojo jadi pusing nih. Beda kok kata Lause ya. Nah, Jojo mau tahu nggak perbedaannya di mana? Mau, Lause. Mau. Kalau Jojo mau tahu, Jojo dengarkan ya. Duduk dengan tenang ya. Oke? Oke. Teman-teman juga mau tahu kan? Duduk dengan tenang ya, dengerin ya. Oh, Jojo ajak teman-teman duduk dengarkan dengan tenang ya. Ya, sekarang Jojo duduk dulu ya. Oke. Karena si Jojo sekarang udah nggak ada di dekat Lause boleh buka masker. Tadi kan social distancing, ya protokol ya, jaga protokol. Nah, sekarang udah nggak ada si Jojo, Lause buka masker. Nah, anak-anak, tadi Lause kan bilang sama Jojo nih, bahwa ada perbedaan antara kata senang dengan sukacita. Dan tadi Kevin juga bilang, ya Lause, ada beda dikit. Ayo, siapa yang tahu bedanya antara senang dan sukacita? Ayo, siapa yang tahu? Mana nih suaranya? Mana nih? Kalau senang itu di bawah sukacita, kalau sukacita itu di atas senang. Senang di bawah sukacita, sukacita di atas senang. Nah, di atas di bawah itu maksudnya apa ya? Ayo, ada siapa yang bisa ini? Ayo Vin, apa? Atau ada siapa lagi yang bisa jelaskan? Bisa kasih tahu Lause? Ayo. Halo, ada orang nggak ya di sana ya? Halo. Tidak ada. Tidak ada. Ada dong, ada Sion tadi ada suaranya. Kalau nggak ada orangnya mah serem Lause ya. Nah,
senang dengan sukacita ada bedanya. Beda hurufnya. Kalau senang S-E-N-A-N-G. Kalau sukacita S-U-K-A-C-I-T-A. Begitu bukan bedanya? Oh, ternyata bukan. Bukan karena tulisan. Semua tulisan juga beda ya nulisnya ya. Nah, apa artinya senang di sini? Senang itu adalah ekspresi. Ekspresi yang kita dapatkan dari luar. Dari luar yang mempengaruhi hati kita. Seperti apa? Seperti tadi tuh si Jojo tuh dapat mainan baru. Kayak kita kalau dapat mainan baru, dapat apa sih ya? Aduh, saya nggak tahu lagi game mainan anak yang sekarang ya. Ya lah, pokoknya mainan yang baru lah, yang canggih lah. Kita senang nggak? Senang kali. Senang. Atau kita lagi ikut lomba, kita terus diumumkan. Lau Sucencu mendapatkan juara 1. Wah, langsung loncat naik ke panggungnya. Wah, langsung senang sekali hatinya karena dapat hadiah, dapat juara 1. Ya, atau langsung dapat bonus. Wah, beli 2 gratis 1 makanan ya yang saya suka. Wah, senang sekali. Jadi senang itu adalah ekspresi yang kita keluarkan ketika kita mendapat sesuatu dari luar, ya. Jadi dari luar itu masuk ke dalam hati kita. Tapi seperti Jojoy tadi, kalau ada sesuatu yang lebih baru lagi, sesuatu yang lebih menyenangkan hati kita, senang yang dulu itu sudah hilang. Ya kan? Perasaan senang yang dulu udah hilang. Kita senangnya dengan apa? Mainan baru lagi yang kita dapat. Jadi senang di sini adalah sesuatu yang dari luar masuk dalam hati kita dan bersifatnya sementara. Ya, jadi bukan tetap dalam hati kita, sementara. Nah, bagaimana itu dengan sukacita? Beda dengan sukacita. Sukacita itu adalah sesuatu yang keluar dari hati kita. Ya, sukacita itu sesuatu yang keluar dari hati kita. Jadi kalau senang dari luar masuk ke dalam hati kita, kalau sukacita dari dalam hati kita keluar, terpancar keluar. Apalagi sukacita dari Tuhan. Jadi sukacita dalam hati kita yang dari Tuhan. Jadi tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Meskipun sedih, meskipun senang dalam situasi yang seburuk apapun, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Loh, kok Lause bisa begitu sih? Kalau orang sedih mah di mana-mana pasti nangis, Lause. Kalau orang sukacita, ya di mana-mana senang, Lause. Ketawa. Beda. Sukacita di dalam Tuhan, dalam situasi apapun, seburuk apapun, dia tetap memancarkan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang hidupnya selalu bersukacita. Dalam segala situasi apapun, dia bersukacita. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Rasul Paulus bisa bersukacita karena dia begitu merasakan kasih Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, Tuhan yang sudah memanggil dia menjadi anak Tuhan. Dia merasakan sukacita di dalam hatinya. Jadi kemana saja dia pergi, dia selalu mengabarkan Injil Tuhan. Kemana saja dia menjumpai orang, selalu dia ceritakan firman Tuhan. Meskipun di dalam pewartaan Injil Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Bukan selalu orang terima, Rasul Paulus lagi datang lu, mau cerita tentang Tuhan. Yuk kita dengerin, selalu disambut dengan gembira. Tidak. Tapi saat Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, ada juga sekelompok orang yang tidak suka. Ada juga sekelompok orang yang merasa, aduh,
pengganggu nih, Rasul Paulus datang nih bawa-bawa firman Tuhan. Jadi ada penolakan kepada dia, ada juga pengusiran kepada dia. Tapi Rasul Paulus tetap dengan sukacita yang dia dapatkan dari Tuhan ini dia pancarkan, ingin dia bagikan kepada semua orang yang dia jumpai, sehingga semua orang bisa merasakan sukacita dari Tuhan seperti yang ada dalam dirinya. Nah, apakah Rasul Paulus bisa dengan bebas begitu aja mengabarkan firman Tuhan? Tentu tidak. Ketika ada sekelompok orang yang tidak suka kepada Rasul Paulus mendapatkan juga suatu ancaman. Apa ancamannya itu? Ternyata dia dimasukkan ke dalam tahanan rumah di Roma. Ya, ada yang ngaduin kepada pemerintah Roma sehingga Rasul Paulus dipenjara. Inilah pemenjaraan dia yang pertama di Roma. Ayo di sini, siapa yang suka dipenjara? Tentu nggak ada yang suka kan ya? Karena di penjara itu bukan sesuatu tempat yang mengenakan. Penjara itu sesuatu tempat yang mungkin ya, atau apalagi zaman dulu. Penjara itu sesuatu yang sangat mengerikan. Yaitu kenapa? Gelap. Ya, dapat sinar mataharinya juga mungkin sedikit. Jadi keadaannya mungkin lembab, ya, mungkin ya. Keadaannya terus tempatnya juga tidak bersih pasti. Ya. Tapi meskipun Rasul Paulus di dalam penjara, dia tetap bisa bersukacita. Rasul Paulus tetap memuji nama Tuhan. Dia tetap mengabarkan Injil kepada orang-orang yang di penjara. Sampai orang-orang yang di penjara bilang begini, orang mah kalau di penjara ya sedih tahu, nggak kayak kamu. Di penjara masih bisa memuji nama Tuhan. Aduh, nggak habis pikir, kamu ini orang apa sih? Aduh, kemana sih ini? Ya, dia difitnah. Ketika dia memuji nama Tuhan, dia mengabarkan firman Tuhan, orang-orang yang di sesama penjara ada yang mau mendengarkan, tapi ada juga yang memfitnah dia. Tapi Rasul Paulus tidak mempedulikan. Dia selalu mau mengabarkan Injil Tuhan. Karena apa? Ada sukacita terus di dalam hatinya. Ya. Nah, apakah anak-anak bisa seperti itu? Bersukacita dalam Tuhan? Langsung teruskan ya ceritanya. Rasul Paulus dapat bersukacita dalam Tuhan. Tadi Laus sudah bilang, Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia yang dan mengampuni segala dosa-dosanya. Siapa yang tahu sebelum dia menjadi namanya Paulus, namanya siapa? Ayo. Saulus. Ya, betul. Sebelum bernama Rasul Paulus atau Paulus, dia adalah bernama Saulus. Nah, waktu namanya masih Saulus, apa pekerjaannya Saulus saat itu? Ayo, siapa yang tahu? Membunuh orang Kristen. Kedengeran? Membunuh orang Kristen. Oh iya, dia membunuh orang Kristen. Dia seorang yang kejam. Ya, sampai dia minta surat kepada pemerintah Romawi untuk mengizinkan dia kalau dia ketemu orang Kristen, dia kejar-kejar tuh orang Kristen, dia aniaya itu orang Kristen, dia bunuh itu orang Kristen. Ya, seorang tentara yang selalu Saulus itu seorang yang selalu mengejar-ngejar orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Tuhan begitu mengasihi Saulus. Tahu apa yang terjadi? Saat dia ke kota Damsyik? Ada yang tahu? Dia menjadi buta. Iya. Dengan sinar yang terang Tuhan memanggil dia. Tuhan,
menjamah dia, ya. Dia menjadi, waktu lihat di sinar itu memang dia menjadi buta, tapi dia di sana dia belajar di rumah Ananias tentang firman Tuhan, dan Tuhan akhirnya memulihkan dia. Dia bisa melihat lagi dan dia merasakan perubahan yang sangat sukacita. Ya, tadinya Saulus yang begitu hatinya penuh kebencian, yang hatinya penuh dengan pokoknya pengen bunuh orang Kristen aja deh. Diubah oleh Tuhan menjadi seorang Paulus yang hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh sukacita dari Tuhan. Dia mengalami pertobatan, dia mengalami pengampunan dosa, dia mengalami lahir baru dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus kemana saja dia mengabarkan Injil, baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Nah, salah satunya adalah jemaat di Filipi. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi waktu itu untuk menasehati para pemimpin-pemimpin di sana yang sedang bertengkar. Lihatin tuh Paulus. Padahal dia itu waktu itu masih di dalam penjara. Tapi dia masih bisa menghibur. Dia bisa menasehati jemaat-jemaat di Filipi. Ya, sampai pemimpin-pemimpin yang bertengkar aja dia bisa nasehati. Hai kamu pemimpin, anak Tuhan, jangan suka bertengkar, berdamailah. Coba kalau kita lagi susah, lagi repot, ya, atau kalau lagi kerjain tugas di rumah, disuruh mama bantuin jaga adik sebentar, langsung bisa marah kita. Enggak, saya lagi repot, mama. Nggak bisa, ya. Tapi kita lihat Paulus yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dia bisa memperhatikan orang lain. Ya, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat di Filipi untuk bersukacita karena Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan mereka. Berpegang teguhlah pada Injil Kristus. Nah, anak-anak, kalau kita renungkan tentang sikap Rasul Paulus, yang walaupun dalam keadaan susah dan sulit, tertekan dalam penjara, masih bisa menasehati orang-orang semua, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat-jemaat Yahudi, maupun jemaat-jemaat non-Yahudi, untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sering mengeluh, marah, dan menyalahkan Tuhan? Apalagi dalam masa pandemi ini ya. Waktu itu kita harus di rumah terus, nggak boleh keluar, nggak bisa keluar dengan bebas, nggak bisa main-main dengan teman-teman di luar, sekolah aja online. Hati kita begitu susah. Kita mengeluh, kita marah, atau kita seperti Rasul Paulus. Dalam situasi apapun, kita tetap bersukacita. Kita tetap ikut Tuhan dengan setia. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa, meskipun kita belum bisa tatap muka, rajin ikut ibadah sekolah minggu setiap minggu. Mengapa kita bisa seperti Rasul Paulus ini? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, memberi damai sejahtera, dan memelihara kita senantiasa. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4, ayat 4-7. Yuk kita buka Alkitab kita yuk sama-sama. Filipi 4, ayat 4-7. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Udah dapat semuanya? Filipi 4 ayat 4-7.
Ayo siapa yang mau bantu Lause? Filipi 4 ayat 4. Ayat 4 dulu siapa yang baca? Kevin. Oh ya, ayo Kevin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, sekarang ayat 5. Lause Christine bisa liatin siapa ya kira-kira yang tunjuk tangan saya. Ayat 5 ada yang mau bantu Lause? Siapa? Kenisa ya? Kenisa? Ya. Ayat 5, ayo ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Ayat 6. Sean mana Sean? Ya. Ayat 6, ayo. Nah, hendaknya. Ya. Ayat apa? Ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya ilah, dia baru buka. Yes. Wah, Sean. Ketahuan nih ya. Nah, kamu ketahuan. Baru. Filipi 3 ayat 4. Filipi 4 ayat 6. janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Syukur, ya. Nah, ayat 7, Triksi. Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, betul. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita bersukacita dalam Tuhan? Aplikasi kita dalam hari ini adalah kita bisa bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, mau datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjalankan kehendak Allah Bapa, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita. Siapakah diri kita? Kita adalah manusia berdosa. Tapi Tuhan begitu kasihnya mau menyelamatkan kita sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Makanya sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Mari kita pancarkan kasih Yesus terus kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, di mana saja kita bersukacita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, karena Tuhan senantiasa memimpin kita. Sampai di sini pembahasan firman Tuhan. Kita akan ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana ya? Coba kita tebak-tebakan nih ayat hafalan kita hari ini. Ya, kosong ayat hafalan kita hari ini. Kalau kosong begini, tahu dari mana ya, Lause? Oh, kita mau ini. Kita mau bikin permainan. Grup laki-laki dengan grup perempuan. Sekarang gilirannya grup laki-laki. Caranya bagaimana? Tebak huruf, satu huruf. Ya. Nah, kalau huruf yang sudah ditebak itu akan pindah ke grup perempuan. Kalau grup perempuan tebak satu huruf benar, dapat kesempatan tebak lagi. Sampai salah baru pindah ke pria. Begitu. Ngerti? Ya, sekarang grup laki-laki dulu. Tebak satu huruf. Huruf apa? A. A. Ada nggak ya Lause Christian? Di mana tuh A? Let's go. Tunggu dong satu-satu dulu. A dulu lagi. Ada A lagi. A lagi, ayo. A-nya di mana, Bos? A di situ lagi. Nah. A-nya di situ lagi.
Woi, banyak A, ayo. A-nya oh my god, multiple. A-nya udah berapa kali? 6 kali. Oh, banyak ya A-nya ya. Ya, A-nya banyak tuh. Pilihnya huruf hidup sih, ya terang aja ada L. Tunggu dong. A-nya belum habis, woi. Oh, belum habis. Belum L. Kok banyak banget? Banyak ya. Oh. Oh my god. Punya. The A is so many, bro. How am I supposed to wait this when the A is too much? Tuh, too much tuh. Oh, kayaknya udah mau selesai deh. A-nya udah mau habis, bos. Udah ya? Udah. Nah, karena yang pria ada, jadi kita kasih yang pria lagi kesempatan, yang laki-laki. Ya. L. Kayaknya. Ada nggak ya L ya? Nggak ada nih. Aduh. Aduh. Nggak ada. Nggak tahu deh. Nggak tahu nih. Ada. Oh, nggak ada L nih. Kalau misalnya dengan clue ini ada yang bisa tebak, grup laki atau grup perempuan, yang bisa tebak seluruhnya, berarti itu grup yang menang. Oke. I. Ada nggak langsung I? I atau I. Bahasa Indonesia lah, jangan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, oke. Bahasa Indonesia aja. Nggak bisa bahasa Inggris. You bisa bahasa Indonesia kan? Jadinya lausunnya yang susah ini. Bingung jadinya lausunnya ini. Ayo. Atas ada lause atas. Ayat hafalannya. Ayo, atau grup perempuan udah bisa tebak ini ayat hafalannya apa? Yang grup perempuan. Atau grup laki ada yang bisa tebak ayat hafalannya apa nih? Enggak tahu. 1 Korintus. 1 Korintus. Ya, betul 1 Korintus. Langsung tuh 1 Korintus. 1 Korintus. Ayo siapa yang bisa tebak? Ayo perempuan apa laki nih yang bisa tebak, baca ayat hafalannya berarti itu grup yang menang. 1 Korintus. Perempuan mana nih? Perempuan nih, kon yang perempuan diem ya. Pada malas kali. Atau aku ketemu. Siapa itu? Oh, dapat. 1 Korintus 1 ayat 8. Salah. Oh. Kasihan nih mikrofonnya. Ayo 1 Korintus berapa? 1 Korintus apa ya? Lupa di mana ini, Bos. Oh my god. Ayo lupa di mana. Ayo. Ingat. Perempuan nih. Ingat ayatnya ini tapi lupa ayat berapa. Oi. Korintus 13 ayat 5. Bukan. 13 betul. 1 Korintus 13. Ayat 5. No, salah. Dea cepat. Mana tuh ke tempat tadi? Aku ketemu ada 2 sih yang banyak nih yang depannya iya. Ngomong. Ayo 1 Korintus 13 ayat. Iya yang depannya iya. Banyak ini. 6 atau 7 nih? 7. Bukan. 6. 6. Ya. 6. Yang ketemu pertama siapa ya? Siapa tuh maksudnya?
Langsung Irwan, siapa yang ketemu pertama? Langsung Anita. Dia. Atau enggak bilang Seri aja kalau Son yang ketemu. Sion yang ketemu 1 Korintus 13 ayat 6. 6. Sion. Ayo, Sion yang ketemu, Sion yang baca. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, betul. Ayat hafalan kita hari ini 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yuk kita baca sama-sama ya, anak-anak ya. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita ketidakadilan, ia bersukacita karena kebenaran. Kebenaran. Gampang ya dihafalnya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, sampai di sini pembahasan firman Tuhan kita. Biarlah sukacita di dalam Tuhan selalu terpancar dalam hati kita. Muka kita selalu berseri-seri ini, kayak langsung cencu ini berseri-seri. Ya, emang muka langsung memang bulat sih soalnya ya. Yuk, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita di dalam Tuhan. Meskipun saat ini kami menghadapi masa pandemi, tapi kami yakin Tuhan kami selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Sukacita dalam Tuhan biarlah terpancar terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waktu kami serahkan kepada Lause Christian. Oke, thank you Lause Cencu. Ya, kita dengerin pengumuman ya dari Lause Anita. Silakan Lause. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Adakah sukacita di dalam hati kalian semua? Ada nggak? Hah? Ada Lause. Ada. Kenapa kalian bisa mendapatkan sukacita itu? Karena apa? Tadi Lause Cencu udah ngomong, karena Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Maka bisa memancar ke keluar. Tadi sudah dengar kan, kalau senang itu dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau sukacita itu dari dalam terpancar ke luar. Lause Anita juga belajar loh dari tadi dengar ya dengan Lause Cencu bercerita. Nah, hari ini ada teman-teman baru kah di grup kita? Halo? Ada nggak teman-teman yang baru? Tidak ada. Tidak ada ya, masih lama. Semua ya, teman-teman lama semua ya. Kalau gitu kita tetap welcome semua teman-teman. Kalau ada temannya yang belum masuk kembali di dalam Zoom sekolah minggu, tolong diingatkan kembali ya, biar teman-temannya bisa bergabung dengan kita. Mau? Apakah kalian mau ingatkan teman-temannya? Ya, kita kan tidak seperti Paulus yang pergi menginjili ke tempat yang jauh-jauh, tapi kita bisa melakukan yang Tuhan mau, yaitu kita memberitahukan kepada teman-teman kita, mengingatkan mereka supaya mereka yang dulu sudah ikut sekolah minggu dan sudah lama karena COVID ini tidak ikut sekolah minggu, mereka bisa bergabung kembali ibadah walaupun hanya melalui Zoom ya. Nah, ada satu pengumuman penting ya, Lause Irwan ya. Kita ada satu pengumuman penting. Sudah tahu ini? Sudah tahu nggak? Kira-kira? Tadi kayaknya Lause Cencu udah bocorin itu. Oh, baru mulai dia udah bocorin ya. Nah, minggu depan ya, minggu depan tanggal 3 April ya, 3 April ya. Nah, ada ibadah sekolah minggu on site ya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma ya untuk 30 ya, 30 anak-anak atau adik-adik yang mau ikut sekolah minggu onsite. Nanti itu linknya bisa di-share di grup, jadi
harus kalau yang mau ibadah onsite harus siap-siap lihat kalau ada mau daftar ya. Yang penting semua sudah divaksin. Itu saja ya, semua sudah divaksin. Nah, sebelum Lause Anita serahkan kembali ke Lause Christine, kita akan terus mengingat kembali nih. Nah, masih ingat moto kita? Saling berbagi, Kevin, saling berbagi, saling menolong, terus saling mengasihi. saling mengasihi. Yang lain gimana sih? Kayaknya di sini yang suaranya cuma Kevin nih. Ayo semua dibuka dong mic-nya itu dong. Ya, coba dibuka semuanya. Ayo semua. Ayo Candy. Mikaela, Joffrey, ya. Semua dibuka. Sudah siap. Kali ini boleh ya, boleh berbicara. Tadi kan disuruh di-unmute dulu. Sekarang semua sudah boleh unmute ya. Jason. Langsung mau lihat mukanya Jason dong. Iya, Martin juga, Martin ya. Oke, semua siap. 1, 2, 3. Saling berbagi, saling menolong, saling mengasihi. Kita adalah kelompok apa? Clan of Christ. Oke, ya. Waktu saya kembalikan kepada Lause Christine ya. Oke, kita nggak ada lagi pengumuman yang lain. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Yuk, kita nyanyi Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak tidak langsung puji terima kasih. Amin. Tuhan terima kasih hari ini kami bersyukur kami masih bisa bersama-sama bersekolah minggu dengan teman-teman kami, dengan lause-lause secara online. Kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh menolong kami untuk kami melakukan semua aktivitas kami. Karena kami tahu Tuhan di masa-masa ini kami butuh sukacita yang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, menghasilkan buah roh, sukacita, dan kami rindu Tuhan dengan sukacita ini kami boleh jadi berkat buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa terus memohon anugerah Tuhan menolong untuk lose-lose supaya tetap bersemangat, tetap sukacita di dalam melayani Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat bijaksana, karunia untuk terus bisa melayani Tuhan. Buat kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami boleh tetap terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan tolong kami, tuntun kami, supaya kami tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati semua keluarga kami, agar tetap kami diberikan tubuh yang sehat. Bangsa dan negara kami terus memohon biar Tuhan terus pulihkan. Tolong Bapak Presiden kami beserta dengan semua jajarannya, supaya mereka juga boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengembalikan segala pujian dan hormat kami. Amin. Amin.